Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Savio. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin. Kali ini saya akan mengganti layar LCD iPhone 7 Plus yang kondisinya pecah seperti ini. Kita langsung saja mengeksekusinya. Kita lepas dulu untuk baut bawahnya. Baut bawah ini kita akan melepasi dengan obeng khusus, yaitu obeng 0,6 atau 0,8. Kita lepasi sampai baut bawahnya ini terlepas dengan sempurna. Dan kita lanjutkan dengan pelepasan layar LCD-nya. Kita akan bongkar handphone ini melalui layar LCD-nya. Di sini saya menggunakan kuku jari saja untuk melepas LCD-nya. Bisa juga menggunakan alat bantu, alat pembuka LCD seperti mika, atau kita menggunakan silet terlebih dahulu mencari celahnya, kemudian kita lepas dengan menggunakan mika atau menggunakan kuku jari seperti ini. Kita lepas sampai terlepas dengan sempurna untuk LCD-nya. Jangan langsung ditarik karena ada fleksibel LCD-nya. Kita harus melepasi dulu untuk fleksibelnya. Di sini kita lepasi dulu juga untuk penutup fleksibelnya atau penutup mesinnya. Kita akan melepasi penutup mesinnya dengan menggunakan obeng khusus iPhone juga. Di sini menggunakan obeng Y atau obeng segitiga. Dan kita bisa melepasi soket baterainya, kemudian diikuti oleh soket-soket atas dan soket LCD-nya. Untuk bagian atas ini sebenarnya ada penutupnya, tapi di sini nampaknya sudah tidak ada. Dan ini adalah soket LCD dan soket touchscreen-nya. Kita lepasi, dan ini adalah soket fleksibel atasnya. Kita lepas juga. Dan kita lanjutkan dengan percobaan layar LCD yang baru. Kita pasang untuk fleksibel LCD-nya, kemudian diikuti oleh fleksibel touchscreen-nya, kemudian diikuti oleh soket baterainya. Kita pasang semuanya, kemudian kita nyalakan handphonenya. Dan kita akan menunggu sampai handphone itu masuk ke menu utamanya. Setelah handphone masuk ke menu utamanya, kita akan mencoba fungsi LCD dan touchscreen-nya. Kita akan mencoba untuk menggerak-gerakkan untuk bagian home button ini. Kita gerak-gerakkan sampai melewati semua area LCD-nya untuk membuktikan bahwa fungsi touchscreen-nya berjalan dengan normal. Kita coba masuk ke menu pengetikan dan kita ketikkan huruf dan angkanya satu-satu. Kita ketikkan dan kita rasakan kenyamanan pengetikannya. Kita yakinkan tidak ada masalah pada pengetikannya. Kita coba untuk merespon handphonenya dengan mematikan lampunya, kemudian kita menyalakan kembali. Kita redupkan, kita nyalakan kembali, dan kita akan matikan handphonenya. Kemudian kita akan melepasi soket baterainya, kemudian diikuti oleh soket touchscreen dan soket LCD-nya. Dan kita akan menuju LCD yang lama. Di sini ada beberapa komponen yang harus kita pindahkan ke LCD yang baru, yaitu fingerprint dan fleksibel atasnya. Kita harus memindahkan komponen-komponen tersebut itu ke LCD yang baru. Kita lepasi terlebih dahulu untuk baut penutup fingerprintnya bagian bawah. Kita lepas dengan menggunakan obeng Y. Kita lepas penutup fingernya. Kemudian kita akan melepas untuk soket fingernya. Kita hati-hati untuk melepas soket fingernya, jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kita pelan-pelan saja untuk melepas soket fingernya ini. Dan kita lanjutkan dengan pelepasan fleksibel fingernya. Karena di sini saya merasa cukup susah untuk melepas fleksibel fingernya, jadi saya memberikan panas terlebih dahulu untuk mempermudah pelepasan fleksibel fingernya. Saya kasihkan panas di bagian sini, bisa menggunakan hair dryer atau menggunakan separator LCD atau menggunakan alat pemanas apapun ya. Atau tidak menggunakan alat panas juga bisa aja, asal hati-hati dalam pelepasan fleksibel fingernya. Jangan sampai ada yang tidak diinginkan seperti fleksibel itu malah terputus atau ada putus jalur di fleksibel fingernya. Dan kita lanjutkan dengan pelepasan fleksibel fingernya lagi. Di sini kita lepas pelan-pelan saja sampai fleksibel itu bisa terlepas dengan sempurna. Dan nampaknya di sini sudah terlepas. Dan kita lanjutkan dengan pelepasan baut-baut penutup tengahnya. Kita lepasi semua baut-baut di pinggir-pinggir ini satu persatu dengan obeng yang sama, yaitu obeng segitiga juga.
Dan kita lanjutkan dengan pelepasan baut-baut penutup atasnya, yaitu penutup fleksibel bagian atasnya, bagian speaker, bagian kamera depan dan lain-lain. Kita lepasi di sini menggunakan obeng plus ya. Kita perhatikan dan kita ingat-ingat untuk letaknya, panjang pendek bautnya ya. Karena bautnya ada yang lebih panjang sedikit, ada yang lebih pendek sedikit. Jadi harus diperhatikan setiap bautnya untuk setiap lubangnya ya, agar tidak tertukar. Dan kita lepas untuk penutup tengahnya. Dan kita lanjutkan dengan pelepasan bagian atasnya. Ini adalah bagian speaker atau penutup-penutup semuanya ya, bagian kamera, speaker. Kita lepas. Kita harus memindahkan fleksibel atas ini ke LCD yang baru. Jadi kita lepas semuanya. Biasanya saya lepas semuanya aja. Di bawah-bawahnya juga saya ikut sertakan dalam fleksibelnya langsung. Dan di sini juga saya memberikan panas terlebih dahulu untuk mempermudah pengangkatan fleksibelnya agar tidak terjadi yang tidak diinginkan, yaitu fleksibel bisa putus dan sebagainya. Jadinya kita berikan panas agar lebih mudah pengangkatannya. Di sini bisa menggunakan seperti tadi, ini menggunakan blower uap, heat layer atau menggunakan separator LCD, atau bisa menggunakan alat pemanas yang lainnya. Yang pasti alat pemanas ini digunakan untuk mempermudah pengangkatan fleksibel tadi. Kalau tidak menggunakan alat pemanas juga bisa, tapi mungkin di sini lebih berhati-hati. Tapi pasti bisa aja, pelan-pelan saja untuk pelepasannya. Kita lepas lagi untuk fleksibelnya. Kita lepas pelan-pelan sampai kelepas dengan sempurna. Dan ini adalah LCD yang baru. Kita akan melepas semua kelengkapan yang ada di atasnya ya, karena kita mindahkan semuanya tadi. Jadi kita akan melepasi semuanya dan kita akan memindahkan semua perlengkapan fleksibel atasnya ke LCD yang baru. Kita paskan untuk fleksibelnya agar terpasang dengan sempurna. Untuk peletakan fleksibel speakernya kita tempatkan pas, karena di situ ada lubangnya. Dan kita paskan fleksibel yang lainnya seperti fleksibel sensor dan sebagainya. Kita harus paskan juga di atas dan kita pasang kembali untuk speakernya. Ini adalah speakernya, kita kembalikan juga, kemudian diikuti oleh penutup speakernya. Kita akan mengembalikan juga. Kita plakan dan kita rapikan, kemudian kita akan memberikan satu persatu baut yang telah kita lepas tadi. Dan kita kembalikan di sini baut-bautnya seperti tempatnya masing-masing. Baut bagian atas, bagian samping, bagian kanan, bagian kirinya ada panjang pendeknya sendiri-sendiri. Jadi kita harus ngepaskan atau kita pasang semuanya bautnya sampai terpasang semuanya. Dan kita lanjutkan dengan pengembalian bagian tengahnya atau penutup tengahnya. Kita akan mengembalikannya. Kita masukkan untuk fleksibelnya. Kemudian kita rapikan, kita paskan ya. Dan untuk bagian atas ini mungkin ada salah satu baut atau dua baut yang harus terlepas terlebih dahulu untuk bisa masuk untuk bagian tengahnya ini. Mungkin di antara teman-teman ada yang sebagiannya baut tengahnya ini tidak dipasang kembali. Apakah itu berpengaruh atau tidak? Itu sebenarnya tergantung ya. Kalau ingin memasangnya juga dipasang, kalau tidak ingin dipasang juga tidak apa-apa sebenarnya. Cuman karena prosedurnya di sini harus dipasang ya, kita harus mengikuti prosedurnya dan saya pasang kembali untuk bagian tengahnya juga. Ini adalah baut atasnya, saya kembalikan terlebih dahulu. Dan kita pasang kembali untuk baut-baut pengunci penutup tengahnya. Kita kembalikan semua baut-bautnya menggunakan obeng yang sama seperti tadi, yaitu obeng Y atau obeng segitiga. Dan kita lanjutkan dengan pemasangan fingerprintnya. Fingerprintnya ini kita memasangnya lewat belakang atau lewat depannya ini ya. Kita masukkan seperti ini, kemudian kita rapikan, kita pasang kembali ya, kita paskan. Ini adalah soketnya tadi, soket yang menuju ke LCD-nya. Dan ini soket fingernya, kita rapikan, kita paskan agar kita bisa memasang soket itu dengan plug dan sempurna kembali. Kita harus ngepaskan di sini. Biasanya soket ini harus kita paskan agar bisa masuk dengan sempurna. Dan kita pasang kembali untuk penutup fingernya.
Kemudian kita akan mengembalikan baut-baut penutup vincirnya tadi satu persatu. Dan kita pasang kembali untuk LCD-nya. Kita pasang untuk soket LCD dan soket touchscreen-nya. Kita yakinkan soket itu terpasang plug dan sempurna. Kemudian kita pasang kembali juga untuk soket fleksibel bagian atasnya. Kita pasang dengan plug dan sempurna juga untuk bagian atasnya ini. Dan kita pasang kembali untuk soket baterainya. Kemudian kita akan mencoba dulu handphonenya. Kita nyalakan handphonenya. Kita tunggu sampai handphone itu masuk ke menu utamanya. Setelah handphone masuk ke menu utamanya, kita akan mencoba kembali fungsi LCD dan touchscreen-nya. Kita yakinkan fungsi LCD dan touchscreen-nya berjalan dengan normal dengan kita mencoba lagi layar LCD-nya kembali. Kita juga akan mencoba fungsi speaker atasnya. Karena di fleksibel tadi ada speaker atasnya, kita yakinkan bahwa fleksibel atasnya atau speaker atasnya ini berfungsi dengan normal. Dan juga kita akan mencoba untuk kamera depannya. Karena di situ juga terdapat fungsi kamera depannya. Setelah semuanya kita yakin normal, kita akan mengembalikan semua penutup mesinnya. Kita buka kembali LCD-nya, kemudian kita akan mengembalikan penutup mesinnya. Kita kembalikan semua baut-baut penutup mesinnya seperti semula. Bagian atasnya ini sebenarnya ada penutup mesinnya juga untuk penutup fleksibel bagian fleksibel atasnya tadi, tapi di sini nampaknya sudah hilang dan kita biarkan saja. Kemudian kita pasang kembali untuk LCD-nya. Dan untuk plastiknya ini sebenarnya kita bisa melepasinya, tapi di sini saya tidak melepas terlebih dahulu karena siapa tahu LCD ini nanti ada masalah. Misalnya saja ada masalah di kemudian hari atau cuma 1 hari 2 hari LCD ada masalah, kita bisa mengembalikan LCD-nya atau mengklaimkan garansi LCD-nya karena kita belum melepas plastik segelnya. Dan kita lanjutkan dengan pemasangan LCD-nya kembali. Kita pasang LCD-nya ini mulai dari atas, kita rapikan terlebih dahulu. Bagian atasnya kita plakkan, kita senterkan ya, kita plak-plakkan untuk bagian atasnya, kemudian kita urutkan ke bawah sampai dia itu bisa terpasang dengan sempurna. Kita yakinkan bahwa LCD itu telah terpasang dengan sempurna dan plak. Kemudian kita kembalikan untuk baut bawahnya, yaitu baut yang berukuran 0,8 tadi atau 0,6. Kita kembalikan baut bagian bawahnya. Dan kita coba kembali fungsi LCD dan touchscreen-nya. Kita yakinkan fungsi LCD dan touchscreen-nya ini berjalan dengan normal. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.